Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, masih kembali bersama saya Sisman Chandra Priyadi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Program studi Komunikasi Penyiaran Islam NIM 211310061. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teori komunikasi massa, media, dan budaya. Sebelum kita mengetahui komunikasi massa, media, dan budaya, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi berupa ide, gagasan, atau pesan dari suatu pihak ke pihak lain. Penyampaian informasi tersebut bisa secara lisan atau verbal, dan juga bisa melalui gerak, bahasa tubuh, atau yang sering kita sebut non-verbal. Itulah arti dari komunikasi. Dan ada juga di sini arti teori komunikasi. Menurut Wikipedia yang saya baca, teori komunikasi adalah suatu pandangan dan strategi yang akan membentuk alat dan rangka kerja untuk suatu perkara yang hendak dilaksanakan. Dalam proses komunikasi, teori akan membina bentuk dan kaidah komunikasi yang hendak dibuat. Berikut poin-poin penting dari apa yang kita bahas mengenai teori komunikasi, massa, media, dan budaya. Sebelumnya kita sudah membahas arti komunikasi dan teori komunikasi itu sendiri. Mengenal lebih lanjut, komunikasi massa ialah komunikasi yang telah dikemukakan para ahli komunikasi, yaitu memiliki kesamaan definisi satu sama lain. Komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa berupa media cetak dan elektronik. Berdasarkan perkembangan, komunikasi massa berasal dari pengemban kata yaitu media of mass communication atau media komunikasi massa. Perbedaan massa dalam arti umum dan arti komunikasi dalam komunikasi massa lebih merujuk pada penerima pesan yang berkaitan dengan media massa. Oleh karena itu, massa di sini menunjuk pada khalayak, audiensi, penonton, pemirsa, atau pembaca. Awal lahirnya teori komunikasi massa lahir melalui berbagai penelitian. Umumnya berangkat dari tujuan menguji efisiensi dan efektivitas dalam bidang propaganda, telekomunikasi, advertensi, public relation, dan human relation. Komunikasi massa berikut teori dasar komunikasi berikut penjelasannya. Ada formula Laswell, seorang ahli ilmu politik Amerika Serikat pada tahun 1008 mengemukakan suatu ungkapan yang sangat terkenal dalam teori penelitian komunikasi massa. Ungkapan yang merupakan cara sederhana untuk memahami proses komunikasi massa. Poin berikutnya adalah media dan budaya, Technological Determinism Theory M.C. Luhan. Teori ini dikemukakan oleh Marshall M.C. Luhan dalam tulisnya The Gutenberg Galaxy, The Making of Typographic Man. Cikal bakal teori ini adalah perubahan yang terjadi pada berbagai macam cara berkomunikasi akan membentuk pula keberadaan manusia itu sendiri. Teknologi membentuk individu, bagaimana cara berpikir, berperilaku dalam masyarakat, dan teknologi mengarahkan manusia untuk bergerak dari satu abad teknologi ke abad teknologi yang lain. Dari berbagai asumsi teori teknologi determinisme, media melingkupi setiap tindakan di dalam masyarakat, yaitu bahwa kita tidak dapat melarikan diri dari media di dalam hidup kita. Kemudian melingkupi seluruh keberadaan kita tidak dapat menghindari atau melarikan diri dari media, terutama jika menganut interpretasi M.C. Luhan yang luas mengenai apa yang menyusun sebuah media. Kemudian media memperbaiki persepsi kita dan mengorganisasikan pengalaman kita. Kita secara langsung dipengaruhi oleh media, terkadang tanpa kita ketahui kita termanipulasi oleh televisi. Sikap dan pengalaman kita secara langsung dipengaruhi oleh apa yang kita tonton di televisi. Teruntuk media yang menyatukan dunia, media yang menghubungkan dunia,
MC Luhanla menyebutnya sebagai desa global, yaitu Global Village, untuk mendeskripsikan bagaimana media mengikat dunia menjadi sebuah sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang besar. Teori komunikasi budaya, yaitu Cultural Studies Theory. Teori kajiannya budaya. Stuart Hall adalah seorang teoretikus yang mempertanyakan peranan berbagai institusi elit seperti media dan gambaran mereka yang seringkali salah dan menyesatkan. Hal berfokus pada peran media dan kemampuan mereka untuk membentuk opini publik. Mengenai populasi yang termarginalkan, termasuk orang-orang kulit berwarna miskin, kelompok minoritas lainnya. Karyanya, Kajian Budaya Cultural Studies, adalah perspektif teoritis yang berfokus bagaimana budaya dipengaruhi oleh budaya yang kuat dan dominan. Kajian budaya berkaitan dengan sikap, pendekatan, dan kritik mengenai budaya itu sendiri, mengenai budaya. Asumsi teori kajian budaya. Asumsinya pertama berkaitan dengan pemikiran budaya. Budaya didefinisikan sebagai komunitas makna, berbagai norma, ide, nilai, dan bentuk-bentuk pemahaman di dalam sebuah masyarakat yang membantu orang menginterpretasikan realita. Mereka adalah bagian dari ideologi sebuah budaya. Maka di dalam budaya, kita dibentuk oleh media. Media dianggap sebagai pembawa berbasis teknologi dari budaya. Menurut pendapat Michael Riel, pada tahun 1906, media menginvasi ruang kehidupan kita, membentuk selera dari mereka yang berada di sekitar kita, memberikan informasi dan mempersuasi kita mengenai produk dan kebijakan, tercampuri mimpi pribadi dan ketakutan publik kita, dan sebagai penggantinya mengundang kita hidup di dalam mereka. Penerapannya, berikut penerapan teori kajian budaya. Teori ini dapat diterapkan dalam lingkup komunikasi massa, di mana media massa memiliki pengaruh besar untuk mempengaruhi khalayak, di mana media telah menjadi alat utama di mana kita semua belajar banyak aspek mengenai dunia sekitar, memberikan informasi dan mempersuasi khalayak mengenai produk dan kebijakan. Walaupun sekarang ini media massa ditanggungi oleh penguasa dominan, media juga membentuk makna dalam budaya serta dapat membentuk ideologi. Teori Hall mengingatkan bahwa akan sia-sia jika kita berbicara tentang meaning atau makna tanpa peduli pada keberadaan power. Karena seorang yang memiliki power atau kekuasaan dapat berguna mempengaruhi pemikiran orang banyak. Sekian ulasan dari saya, yaitu penjelasan teori komunikasi massa, media, dan budaya. Begitulah penjelasan yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada dosen saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.